Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sehingga pada akhirnya kalian akan menghindari diri untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebelum mempelajari pengertian pelanggaran HAM, ada baiknya kalian memperhatikan fakta berikut dengan seksama ya. Yuk, kita saksikan di slide berikutnya. Nah, yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi, saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa ataupun media sosial memberitakan peristiwa pembunuhan. Yang kedua, setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan. Akan tetapi faktanya sering kita temui mendengar berita tentang penculikan, pemerkosaan, trafficking, perbudakan, atau diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita maupun negara lain. Yang ketiga, tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Tetapi faktanya, kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan fakta tersebut, coba kalian berpikir dulu, coba kalian tanggapi bahwa kok ini semua bisa terjadi ya, bagaimana caranya, apa saja penyebabnya. Nah, pada saat ini kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan manusia sering sekali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh oknum pemerintah. Padahal ketiga hal tersebut yang tadi nih ditulis merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi harus full dan utuh. Nah, berdasarkan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, jadi hak-hak yang tadi yang disebutkan tadi itu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Selain mempunyai hak, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Apa itu? Kewajiban asasi manusia di sini kita akan bahas. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, itu tidak boleh dikurangi. Nah, ini sama saja adalah termasuk ke dalam hak-hak dasar manusia. Jadi setiap manusia pada dasarnya mempunyai hak ini, dan secara kodrati juga memiliki hak ini. Nah, jadi kewajiban asasi ini adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan, kebahagiaan seseorang dapat dijamin atau terlindungi apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan orang lain. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan hak asasi kita secara penuh, maka kita harus melakukan kewajiban asasi manusia. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM.
Dengan demikian, secara sederhana bahwa pelanggaran HAM adalah pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada orang lain. Jadi intinya pelanggaran HAM ini ketika seseorang tidak melakukan kewajiban asasi manusia. Namun secara yuridis juga ada pengertiannya berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang dimaksud pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau dalam bentuk kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi dengan demikian, dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Nah, jadi seperti itu. Bukan hanya orang per orang saja, namun dalam jangkauan banyak, itu institusi pun perlu diwaspadai supaya tidak melakukan pelanggaran HAM. Lalu, pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan? Misalnya ketika kalian sedang di dalam angkot atau angkutan umum, angkutan kota, tiba-tiba kalian merasa sesak nih karena ada penumpang lain yang merokok. Ya, udah tahu tuh angkot sempit, tapi ada yang ngerokok. Nah, ini ataupun ketika kalian terpaksa harus berjalan kaki di bahu jalan, ataupun di bahu jalan itu tuh di pinggir-pinggir jalan, jadi dekat dengan kendaraan. Nah, karena trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki tapi malah jadi tempat berjualan oleh para pedagang. Nah, apabila pernah mengalami hal tersebut, berarti telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia kalian, yaitu hak kalian atas rasa nyaman. Hal tersebut mengandung makna bahwa pelanggaran HAM dapat ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian dengan kondisi yang seharusnya. Misalnya, setiap orang harus saling menghargai. Ketika terjadi kondisi saling mengejek, saling menghina, dan sebagainya, itu berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Contoh lain nih, setiap orang harus mendapatkan rasa aman atau bebas dari rasa takut. Akan tetapi, apabila orang tersebut merasakan keamanannya terganggu, itu juga disebut sebagai pelanggaran HAM. Nah, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, bukan hanya berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari seperti ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi kita belajar di sini bahwa kita ubah mindset kita bahwa pelanggaran HAM itu luas, ya, baik yang secara fisik maupun tidak fisik. Yang fisik itu pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain dan lain sebagainya. Tapi yang tidak fisik juga, yaitu seperti ketidaknyamanan tadi, munculnya ketakutan, hilangnya rasa aman, itu juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Seperti itu. Nah, pasti di sini pernah menemui hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua manusia, tidak semua individu melaksanakan kewajiban asasi manusianya secara penuh. Jadi jangan heran kalau misalnya hak kita, hak asasi manusia tidak kita terima secara maksimal. Jangan heran, introspeksilah sendiri. Mungkin kita yang belum melaksanakan kewajiban asasi manusia tersebut, yang menghargai HAM orang lain, seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah mendengar atau membaca berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan,
ataupun yang lainnya, ya kan? Pernah kan? Tidak menutup kemungkinan pula kalian pernah melihat pengeroyokan, ya seperti tawuran, gitu. Terus seorang mencaci maki orang lain, mengejek, menghina, dan lain sebagainya. Pasti kita juga sering menjumpainya, melihat hal tersebut. Selain itu, pernahkah kalian mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Pernah tidak? Ayo, pernah? Nah, semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kita klasifikasikan ya. Nah, pelanggaran HAM berdasarkan bentuknya, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Ya, kalau yang ini sekarang berdasarkan sifat pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang berat dan ringan. Kalau berat mengancam nyawa manusia, contohnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Lalu yang HAM ringan itu tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa pelanggaran HAM ringan berarti sepele gitu, tidak usah diselesaikan. Nah, justru itu salah. Nah, pelanggaran HAM ringan inilah yang sebagai cikal bakal nantinya menjadi HAM berat gitu. Jadi ini harus kita waspadai. Seringkali kita melakukan pelanggaran HAM ringan tanpa adanya penyelesaian. Nah, jadi itu akan keterusan bagi kita. Wah, dianya nggak kenapa-napa tuh. Kita juga sering menganggap bahwa bercanda gitu ya, yang tadinya bercanda dan kita nggak tahu lama kelamaan itu menjadi pupuk bagi orang yang si korban pelanggaran HAM ringan ini, selama-lama menjadi pupuk yang nantinya akan mengakibatkan orang tersebut melakukan ke pelanggaran HAM berat, terancamnya jiwa dari korban pelanggaran HAM ringan itu. Nah, sebagai contoh di sini kan ada kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi apabila tenaga kesehatan itu lalai, ya kan, itu berakibat akan fatal. Nah, memang kadang kita berpikir bahwa lalai itu sepele. Oh, besok nggak kayak gitu lagi deh, tidak akan terulang lagi. Namun nyatanya lalai kita ini akan bisa berujung maut. Contohnya di sini dalam konteks kesehatan gitu. Jadi misalnya gini, harusnya tenaga kesehatan memberikan dosis obat itu sedikit. Nah, namun yang diberikan itu jumlah dosis obatnya itu tinggi. Nah, justru ini memang kelalaian, tapi ini akan mengancam jiwa orang lain apabila tidak ada solusi, tidak ditanggulangi seperti itu. Nah, sama halnya misalnya gini, terjadinya kasus pembulian. Nah, di dalam pembulian itu kan si pelaku bisa melaksanakan pengucilan terhadap satu orang, terus penghinaan, pencemaran nama baik terhadap korban. Nah, yang tadinya sepele, ringan-ringan, dianggap bercandaan, tapi lama-kelamaan bagi si korban ini serius gitu. Jadi yang tadinya biasa-biasa aja lama-lama tidak biasa, yang nantinya kalau diperparah terus-menerus pelanggaran HAM ringan ini, contohnya dalam kasus pembulian tersebut, akan mengancam jiwa dari si korban pembulian ini, nantinya masuk ke dalam pelanggaran HAM berat seperti itu. Nah, jadi ingat ya, ini hanya klasifikasi. Namun semuanya maupun yang ringan sekalipun itu sama-sama berbahaya. Ya, sama-sama dihindari, harus dihindari juga. Jangan sampai pelanggaran HAM ringan kita lakukan secara tidak sadar gitu dalam kehidupan. Nah, kalau yang tadi, yang slide sebelumnya kan mengenai berdasarkan bentuknya. Nah, diskriminasi. Nah, diskriminasi tadi
juga termasuk dalam pengucilan ya. Nah, lalu di sini pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 26 nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida yang dimana setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, dan yang keempat memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, kalau kejahatan genosida ini nggak asing bukan? Sering kita lihat di televisi, contohnya yang masih hot sampai sekarang, yaitu perang di Palestina. Ya, Israel dengan Palestina ini juga termasuk ke dalam kejahatan genosida karena membunuh anggota kelompok tertentu, ya kan, dan juga mengakibatkan penderitaan fisik, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, betul, mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, inilah yang masih terjadi saat ini di dunia, masih terjadinya pelanggaran HAM berat, contohnya tadi genosida. Nah, terus kalau di Indonesia itu contohnya adalah yang G30 SPKI juga termasuk ya, dan juga Nazi. Nah, pembasmian Nazi, pemusnahan Nazi juga itu termasuk genosida. Nah, lalu di sini yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, kejahatan kemanusiaan ini itu bisa terencana maupun tidak ya. Terus juga tujuannya atau sasarannya adalah penduduk sipil. Siapa penduduk sipil? Kita semua, masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat termasuk ke dalam penduduk sipil. Apa saja sih yang termasuk kejahatan kemanusiaan? Yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, pemusnahan. 3, perbudakan. 4, pengusiran. 5, perampasan kemerdekaan. 6, penyiksaan. 7, pemerkosaan, pelecehan. 8, penganiayaan. 9, penghilangan orang secara paksa. Dan yang ke-10, kejahatan apartheid. Pernah dengar bukan kejahatan apartheid? Nah, itu terjadi di Afrika Selatan, di mana tokoh utama yang bisa mengatasi ini yaitu adalah Nelson Mandela. Di mana politik apartheid ini yaitu adanya sistem pemisahan ras yang diterapkan di suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari satu ras atau bangsa. Jadi politik apartheid di Afrika Selatan sana itu dia memisahkan antara ras kulit putih ya, pendatang negara Eropa, dengan ras kulit hitam ya, penduduk asli Afrika, di mana yang memiliki hak-hak istimewa ini yang diperlakukan secara istimewa bukan tuan rumah, melainkan ras asing, yaitu ras kulit putih, sehingga ras-ras kulit hitam tersebut menjadi budak. Nah, seperti itu. Itulah kejahatan apartheid. Nah, pelanggaran-pelanggaran HAM tadi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup. Ya, karena pembunuhan, pemusnahan, itu semua menghilangkan nyawa orang lain. Berarti hak hidup orang lain belum dilaksanakan atau terjadi pelanggarannya terhadap hak hidup. Lalu hak kemerdekaan, tentu saja suatu negara yang merdeka tidak ada kontrol atau campur tangan, bahkan tidak ada serangan dari negara lain. Namun kejahatan genosida itu merupakan serangan dari negara lain.
dan bisa menyatakan bahwa negara yang diserang itu adalah belum merdeka. Jadi hak kemerdekaan itu belum didapatkan. Nah, inilah yang termasuk pelanggaran terhadap hak kemerdekaan. Lalu hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tentu dari setiap semua pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat, tentunya tidak bertujuan untuk membangkitkan rasa kebahagiaan, melainkan pelanggaran HAM yang terjadi memicu rasa sedih gitu, kecewa, bukan yang bahagia. Nah, sehingga hak untuk mendapatkan kebahagiaan orang lain, seseorang itu belum terlaksana, sehingga inilah yang termaksud dengan pelanggaran hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, selain itu kita harus mewaspadai bentuk pelanggaran HAM ya. Nah, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat, dan martabat manusia. Oleh karena itu, kalian mesti harus menghindari diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut. Karena kalau kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut sama aja kalian menghina harkat, derajat, martabat sebagai manusia orang lain gitu. Selain mewaspadai bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kita juga harus mewaspadai pelanggaran HAM yang sifatnya ringan, seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM ringan kecenderungannya sering dipandang hal yang biasa aja, jadi sepele gitu, sehingga sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa adanya upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada akhirnya akan menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM berat tuh tadi. Yang tadinya kita anggap sepele, pelanggaran HAM ringan, sepele kok, cuma menghina atau mengejek orang lain, ya kan? Tapi kita lakukan, jika dilakukan terus-menerus, gimana perasaan dan kondisi si korban yang kita katain itu? Justru nanti akan berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM berat, kehilangan nyawa seseorang. Jadi kita harus waspada sebagai warga negara yang baik dan sebagai generasi penerus bangsa. Kalian generasi muda, cobalah untuk seminimal mungkin tahan perbuatan, tahan ucapan untuk tidak menyinggung hak asasi manusia orang lain. Kita harus berusaha mewujudkan atau melaksanakan kewajiban asasi manusia seperti itu. Nah, mudah-mudahan penjelasan di pertemuan kali ini bisa kalian pahami dan mengerti. Nah, saya pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ucap dalam menjelaskan materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.